Nah, kita masuk bab yang baru, yaitu bab tentang mim sukun. Ya. Walaupun di bab ini pembahasan hukum-hukum yang terkandung sebagian besarnya sudah kita bahas pada pembahasan nun sukun dan tanwin. Ya, cuma ada beberapa persoalan yang akan kita tambahkan di sini. 6. Mim sukun, ya. Menurut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, dia memiliki 3 hukum. Ya. Dia memiliki 3 hukum. Yang pertama apa? Ikhfa. Ikhfa terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf bertemu dengan huruf ba. Di sini beliau menyebutkan ya fal awwalul ikhfa'u indal ba'i. Ya. 6. Kemudian yang kedua idgham. Ya. Idgham wasani idghamun bimisliha ata. Idgham mutamasilan, idgham mislan. Ya, semoga masih teringat ya kenapa disebut Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutnya idgham mutamasilan. Karena di sini adalah pertemuan antara mim sukun dengan mim yang semisal makhraj dan sifatnya. Ya, disebut juga sebagai apa? Idgham shaghir. Kenapa disebut shaghir? Karena mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat. Ya. Baik. Jadi tadi yang pertama iqlab itu pertemuan mim sukun dengan ba, yang kedua idgham pertemuan mim sukun dengan mim, yang ketiga izhar. Apa nama izhar? Izhar apa di sini? Izhar syafawi. Ya. Izhar yang terjadi pada huruf mim yang makhrajnya pada syafatain. Makanya disebut sebagai izhar syafawi. 6. Pada izhar syafawi ini terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim, ba, dan apa? Wow. Selain apa? Izhar syafawi itu terjadi pertemuan antara mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim, ba, dan udah. Kata siapa? Hah? TPA lulus gak TPA? Dengan apa? Izhar syafawi. Masa cuma 2? Jadi selama ini antum ngajarnya cuma 2 aja. Iya. Ya, antum baca tadi. Wal mimu intas kuntaji qoblal hija la alifin layyinatin lidil hija. Iya. Jadi izhar syafawi itu terjadi pertemuan mim sukun dengan huruf hijaiyah selain mim, ba, dan alif lainnya. Lah ini di awal sudah disebutin. Bagi orang yang lidil hija, yang berakal. Berarti antum alhamdulillah berakal sekarang. Insyaallah. 6. Ya, hanya saja di dalam Al-Quran mim sukun tidak pernah bertemu dengan alif lainnya. Iya, begitu maksudnya. Sebentar, antum cernai dulu.
Ya. Baik, sekarang baru kita bahas ya. Ada sedikit perbedaan di sisi hukumnya ya. Nah, ya tadi makanya kan disebutkan huruf hijaiyah kan? Pertemuan mim sukun dengan huruf-huruf hijaiyah. Alif termasuk huruf hijaiyah. Tapi kenapa nggak disebutin kan kasihan dia. Nah, jadi ba, mim dan alif lainah itu selain 3 huruf itu semuanya dihukumi izhar. Nah, izhar syafawi. Ya. Baik, yang pertama ahkam yang pertama yaitu adalah ikhfa. Nah, di sini sebenarnya para ulama ada perbedaan pendapat. Cuma Syekh Sulaiman Al-Jamzuri langsung menyebutkan dengan jelas bahwasanya ikhfa itu terjadi indal ba'i. Nah, dinamakan dengan ikhfa syafawi. Nah, lil qurra'i, di sisi para qurra. Nah, cuma kalau kita lihat di Jazari ya, kalau nanti kita insyaallah setelah ini kita bahas Jazari. Nah, Imam Ibnu Jazari menyebutkan wa akhfiyan al-mima. Jadi mengikhfakan mim intaskun bi ghunnatin lada ba'in alal mukhtari. Ini kata beliau. Syekh atau al-Imam Ibnu Jazari itu menyebutkan bahwasanya ikhfakan mim ketika bertemu dengan huruf ba ya, ikhfakan mim sukun ketika bertemu dengan huruf ba dengan keadaan adanya gunnah ya, alal mukhtari, ini pendapat yang dipilih. Ya. Jadi kalau dikatakan pendapat yang dipilih berarti ada pendapat yang lain enggak? Ada. Ya. Al-Imam Ibnu Jazari menyebutkan bahwasanya pertemuan mim sukun ya dengan ba itu para ulama itu terbagi menjadi 2 hukum. Nah, ini mungkin jarang diajarkan ya. Yang pertama yaitu hukumnya adalah ikhfa seperti yang dipilih oleh pendapat Imam Ibnu Jazari dan mu'alif Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Nah, dan jumhur ulama ya memilih. Nah, dengan apa? Dengan ikhfa. Pendapat yang lain ya, sebagian ulama menghukuminya mim sukun bertemu dengan ba itu dengan izhar. Dengan izhar. Ya. Maka biasanya kalau udah ada perbedaan hukum kayak gini, maka disitulah sering terjadi kesalahan, ada nyalahan di situ. Nah, jadi kita petakan ada 2. Mim sukun bertemu ba, ya kalau lihat secara keseluruhan ada 2 pendapat. Ada yang menghukumi ikhfa, ada yang menghukumi izhar. Nah, ya kita nggak lihat mana yang rojih, jelas yang rojih adalah yang ikhfa, karena kita mengikut mazhabnya Ibnu Jazari dan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri sepakat dengan ikhfa. Tapi sebagai wawasan ada yang menyebutkan dengan izhar. Dan izhar ini dijelaskan dulu oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Itu Imam Ibnu Jazari, izharnya pun dibagi menjadi 2. Cara pelafatannya izharnya pun masih dibagi menjadi 2 cara. Nah, contoh apa? Contoh. Tarmihim bihijarah. Ya. Tarmihim mim sukun bertemu dengan ba. Ya. Jadi perbedaannya itu kecil sekali. Ketika antum mengatupkan bibir itu dengan sempurna ke makhrajnya mim, itulah izhar. Nah, jadi kalau yang membaca tarmihim bi himbi, izhar, sempurna mimnya, jelas. Iya. Makanya ada nggak yang membaca gitu? Ada. Gitu. Jadi kalau kita katakan itu salah secara mutlak sebenarnya juga tidak. Gitu. Dan ada 2 cara izharnya, yaitu dengan memanjangkan gunnah disertai dengan gunnah dan dengan tidak memanjangkan gunnah. Kalau dengan memanjangkan gunnah, tarmihim bihijarah, himbi, dipanjangkan gunnahnya, tapi mimnya sempurna, izhar. Kalau yang tidak memanjangkan gunnah, tarmihim bihijarah,
Himbi, himbi, satu harokat aja. Gitu. Nah, ini idhar. Ya. Adapun yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Jazari mu'alif rahimahullah taala yaitu dengan ikhfa. Ya. Dan ikhfa seperti halnya dengan iklab kemarin. Ya. Awalnya ya tidak ditemukan cara atau hanya diamalkan dengan satu cara saja, yaitu menyamarkan huruf mim dengan cara tidak melekatkan dengan sempurna. Kalau sempurna namanya idhar gitu. Kalau sempurna namanya idhar. Nah, jadi dengan meletakkan kedua bibir dengan lembut gitu. Tarmihim bihijarah himbi. Nah, itu. Baru ke belakangan ya, setelah belakangan ditemukan cara berikutnya ya. Sebagian sumber mengatakan awal ditemukannya dari ulama Mesir, yaitu dengan tarkul furjah, dengan memberikan sedikit celah pada bibir. Tarmihim bihijarah himbi gitu. Jadi kalau kita petakan pertemuan mim sukun dan ba ada berapa cara? Ada 4. Iya. Ya, ada 4. Idhar dengan disertai dengan memanjangkan gunnah, idhar dengan tanpa memanjangkan gunnah, kemudian dengan ikhfa syafawi dengan intibaqus syafatain menutup dengan lembut, dan ikhfa dengan furjah. Nah, itu ada 4 cara. Ya. Dengan 4 cara. Ini catatannya sedikit perbedaan pada pelafazan ikhfa. Ya. Jadi sebenarnya maka inilah kaidah kenapa pentingnya talaqi musyafahah, pentingnya sanad ya. Sebenarnya antum pasti bisa mengucapkan dari keempat cara itu. Itu pasti. Dan mungkin bisa berbolak-balik. Apalagi bagi pembelajar pemula ya. Nggak konsisten maksudnya. Terkadang sempurna, terkadang panjangin guna, terkadang tidak memanjangkan guna, terkadang ada celah, terkadang rapat. Itu pasti. Ya. Dan ternyata kesemuanya itu ada riwayatnya. Hanya saja karena ini pentingnya sanad, maka guru memerintahkan seperti apa, maka itulah yang kita ikutin gitu. Ya, jadi kalau misalkan ada guru yang kok mim sukunnya kok kayak jelas banget, carumihimbi. Nah, itu berarti idhar. Itu idhar dan diamalkan juga ternyata dulu ya. Nah, faedah berikutnya yaitu adalah namanya juga teori tajwid. Ya, tadi sempat diskusi dengan Ustaz Amir ya di mobil. Namanya teori tajwid itu ditulis oleh para ulama sebagai pendekatan. Ya. Ya, jadi untuk pendekatan gimana sih cara yang benar gitu. Nah, maka itulah ditulis dengan sekadar apa yang mereka dapatkan dari guru-gurunya. Maka disitulah terjadi perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu ikhfa. Nah. Iya. Nah. Iya. Kalau di sini izhar, di sini idgham ya. Idhar, idgham. Nah, ikhfa itu di tengah-tengah. Nah, ikhfa itu di tengah-tengah. Tapi semuanya menyebutkan baik Imam Ibnu Jazari maupun Syekh Sulaiman Al-Jamzuri menyebutkan bahwasanya kalau kemarin di iklab itu juga sama ya. Itu dengan ikhfa dan disertai dengan gunnah. Nah, di mana letak ikhfanya ya? Gitu ya. Gimana letak ikhfanya? Maka samar yang diinginkan yaitu samar dari huruf mim. Samar dari huruf mim. Ya. Jadi mim tidak diucapkan dengan jelas.
tidak diucapkan dengan jelas. Adapun mim dia punya sifat ya. Dan ini sifat lazimahnya yaitu adalah gunnah. Jadi gunnahnya tetap ada. Ya, gunnahnya tetap ada walaupun tadi ada perbedaan kadarnya, tetapi gunnahnya tetap ada. Maka dari mana? Dari mana ininya? Dari mana apa istilahnya? Samarnya. Ya, ini udah diamalkan dan dijelaskan bahwa ya samarnya dari makhrajnya. Begitu. Letak kesamaran mim, letak ikhfanya mim itu dari makhrajnya. Nah, sudah dibahas ya di pembahasan iqlab di sesi yang lalu. Nah, ya itu ya. Jadi kalau kita simpulkan pertemuan huruf mim sukun dengan ba, ya para ulama mendefinisikan ada dua hukum, idhar dan ikhfa. Dan yang terpilih adalah ikhfa. Nah, sebagai wawasan tadi sudah kita jelaskan, idhar terbagi menjadi dua cara, ikhfa juga terjadi dengan dua cara, kaifiatnya, cara pengucapannya. Baik. Ya. Hukum yang kedua, wasani idghamun bimisliha ata, wasami idghaman saghiran ya fata. Nah, yaitu pada idgham mimi, ya. Idgham mimi. Nah, di sini sudah jelas insyaallah pertemuan mim sukun dengan mim. Mim sukun dengan mim yang berharakat ini dihukumi idgham shaghir. Ya, kalau lengkapnya adalah idgham shaghir apa? Naqis atau kamil? Idgham shaghir, idgham mutamasilain shaghir kamil bi gunnah. Itu. Nah, itu idgham mimi pada atau mim sukun. Ya. Kemudian yang hukum ketiga yaitu adalah pada izhar, tadi sudah dijelaskan, kecuali bertemu dengan ba, mim dan alif layyinah. Itu dihukumi dengan izhar, dibaca jelas. Ya. Dibaca dengan jelas. Nah, hati-hati ya. Ketika mim sukun bertemu dengan huruf waw dan fa. Ya. Waw dan fa. Kenapa? Karena huruf ini sangat dekat. Satu makhraj ya. Sama-sama dari syafatain. Kalau menurutnya Imam Ibnu Jazari dari syafatain. Iya. Contohnya apa? Alaihim wa. Alaihim wa. Ya. Enak kalau mengikhfakan. Alaihim wala. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wala. Alaihim wa him wa. Idgham enaknya ya. Enaknya dengan mengidghamkan atau mengikhfakan. Iya. Tetapi ini adalah kesalahan lahan ya. Untuk kelahan untuk qiraatnya Imam Hasim ini masuk dari lahan ya. Sehingga benar-benar sempurnakan alaihim wa him wa. Nah, itu. Ya. Dengan tidak memberikan jeda. Ghairil maghdubi alaihim wa him wa. Ya. Sempurna mimnya jelaskan satu harokat baru monyong dulu untuk mengucapkan huruf waw. Nah. Ya. Nah, itu tanbihatnya.
tanbihat dari mu'alif rahimahullah ta'ala. Taib. Lahan pada mim sukun ya, tadi sudah sempat disinggung ya. Di antaranya tidak menyempurnakan gunnah. Ya, ketika idgham mutamasilain ya, idgham mimi atau pada ikhfa syafawi ya, sempurnakan gunnahnya, panjang kadar gunnahnya ya. Itu harus konsisten. Ya. Jadi kalau misalkan dia tidak memanjangkan gunnah ya, maka hampir-hampir dia seperti mengambil pendapat yang idhar tadi ya. Tarmihim bihijarah, him bihijarahan, hampir-hampir dia seolah-olah seperti sedang mengambil pendapat yang idhar tanpa apa? Tanpa adanya gunnah, tanpa memanjangkan gunnah. Nah, jadi keluar dari jalur periwayatannya. Ya. Jadi lahan yang kedua yaitu adalah tidak membaca sesuai dengan jalur periwayatannya. Tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh guru, yang ditunjukkan oleh guru. Ini keluar. Nah, kalau guru mengajarkan dengan intibakus syafatain maka ikuti. Kalau guru mengajarkan dengan tarkul furujah maka ikuti. Nah, bahkan ada sebagian guru kalau nggak salah justru di jalurnya Syekh Taufik Dombroh. Kalau nggak salah. Ya, kalau salah tolong dikoreksi. Itu justru mengatakan bahwasanya yang tarkul furujah itu yang muqaddam. Itu yang dengan furjah itu yang muqaddam. Atau murid-muridnya Syekh Taufik Domroh ya. Atau muridnya Syekh Taufik Domroh. Tapi seingat ana jalur beliau. Itu. Jadi itu yang muqaddam ya. Ya sudah, terima saja. Jadi kalau antum talaki sama murid-murid Syekh Taufik Domroh, ya caranya dengan ketika ikhfa syafawi atau iklab yaitu dengan memberikan furjah. Nah, ini juga pentingnya riyadhatul lisan. Ya, jadi tidak asbun, tidak asal bunyi. Ya, jadi sesuai dengan apa yang diinginkan guru. 6. Ya. Taib. Memunculkan qalqalah juga termasuk lahan, ya. Karena hakikat antum tidak menyempurnakan sifatul huruf, menghilangkan salah satu sifat dari huruf, maka pasti akan memunculkan sifat yang baru. Itu. Ya. 6. Ketika menghilangkan sifatnya, bainiyahnya, gunanya an'amt, hilang gunanya an'amt, am, amta, nah, pasti akan muncul sifat yang baru. Biasanya antara qalqalah, saktah, ya ada jeda, ada komanya. Nah itu seperti itu. Alaihim wala, alaihim wala, nah, itu juga ada jeda seperti itu. Alaihim wala, harusnya kan gitu ya. Satu harokat gunanya. 6. Atau menjadikannya idgham atau ikhfa pada ketika bertemu waw dan fa. Ini tadi sudah kita bahas. 6. Ini pembahasan dari mim, sukun dan tanwin. Ya. Baik, sekarang kita lihat ayat yang terkait pada pembahasan. Mic-nya silakan dibaca. Contoh-contoh. Mana mic? Ya, fadal. Iya, geser, geser. Surat Ali Imran ayat 1 dan 2. Di wasol.
Kagok. Iya. Pada alif lam hukumnya apa nih? Belum belajar mat tapi nggak apa-apa. Lam hukumnya apa? Matnya? Matnya apa nih? Lam apa Ustaz? Hah? Hukumnya. Kalau mad itu ya hukumnya cuma ada 3, jaiz, wajib, lazim. Ya, jadi ini hukumnya apa? Wajib. Lam. Lazim. Ini hukumnya lazim. Apa itu lazim? Apa itu lazim? Iya, belum belajar, gak apa-apa, wajar. Wajar ya. Nah, sedikit aja ya. Dikatakan lazim, ya, lazim kan kalau lihat dari tingkatannya itu kan jaiz boleh dipanjangin, boleh enggak. Wajib harus panjang. Tapi seberapanya tergantung riwayat. Tapi kalau lazim harus 6 harokat. Nah, ya. Seluruh ulama qiraat yang 10 mengatakan sepakat bahwasanya lazim itu harus 6 harokat. Jadi kalau ada yang membaca mad lazim lebih dari 6 harokat, berarti dia punya mazhab sendiri. Gitu. Iya. Mazhabnya sendiri. 6. Dikatakan lazim, ya, ini ada 2 sebab, ya. Ya, dikatakan lazim, ya ada 2 sebab. Yang pertama tadi, seluruh ulama yang 10 sepakat membaca dengan isba atau tul 6 harokat. Ini sebab yang pertama. Ya. Dikatakan lazim sebab yang kedua, ya, dikarenakan dia terjadi baik wakof maupun wasol tetap tul atau isba 6 harokat. Itu. Ini alasannya. Ya. Hanya saja ada pengecualian. Nah, di sini. Pahami dulu. Dikatakan lazim. Pokoknya antum harus sampai di sini jam 7 pagi, nggak boleh tawar-menawar. Nah, harus mengilzam seseorang untuk harus semuanya. Ya. Kecuali, nah ini kan asik kan gitu. Kecuali ini. Ya, dikatakan lazim kayak gitu. Sepakat seluruh Dewan Asatid, seluruh pembina, seluruh ini pokoknya itu seluruhnya harus gak terkecuali. Baik antum luar kota, dalam kota, pokoknya harus datang jam 7 kan gitu. Kecuali, nah baru. Sama kayak gini. Pengecualiannya di dalam Al-Quran di tempat ini saja. Hanya di tempat ini saja. Nah, hanya di tempat awal surat Ali Imran. Ya. Tadi dikatakan kalau wasol maupun wakof itu harus 6 harokat ya kan? Lazim. Jadi kalau wakof gimana? Alif lam mim 6 harokat wakof. Itu ya. Kalau wasol gimana? Lazim. Berarti harus 6 harokat ya enggak? Alif lam mim Allah. Itu. Tetapi ini pengecualian. Ya, gitu. Jadi dikecualikan di tempat ini pertemuan atau pada mim itu dari hukum lazim dia boleh dibaca qasr 2 harokat. Tadi antum baca berapa? 2 harokat. Iya, dia minta langsung pengecualian.
Ya. Jadi yang mukodam yang mana? Yang lazimnya dulu. Silakan diulangi. Baca 6 harokat dulu, baru nanti baca yang kosernya. Fadal. Hah? Ya, yang 6 harokat. Ya. Yang mimnya dibaca 6 harokat. Hah? Wasol ya, diwasol. Kalau wakof sepakat 6 harokat, gak boleh dengan 2 harokat. Iya, ya. Ini dari sisi bacaannya. Nah, kemudian dari sisi hukumnya kita lihat. Kenapa ini kita masukkan ke bab mim sukun? Karena alif lam mim itu ada mim sukun di belakangnya. Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan dengan huruf hamzah wasol. Tadi ketika ikhfa bertemu dengan ba, ketika idgham bertemu dengan mim. Nah, sekarang bertemu dengan huruf apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa jadinya? Iya. Ada yang ngomong, ada yang menyampaikan, kan tadi jelas, Ustaz. Pokoknya bukan ba, bukan mim, bukan alif lainah, berarti dia idhar. Begitu ya? Makanya banyak yang membaca alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Kayak gitu. Dengan dalih apa? Hukumnya idhar, Ustaz. Mim Allahu la ilaha illahu. Gitu. Nah, maka ini kurang tepat ya. Jadi nanti antum harus jelaskan. Iya betul, mim sukunnya bertemu dengan hamzah wasol. Namun hamzah wasol ketika diwasol dia tidak terbaca. Kalau tidak terbaca itu namanya iskot atau hadf. Hah? Kalau hamzah wasolnya nggak terbaca, nih ada kan ya? Tapi nggak terbaca. Itu namanya iskot atau hadf. Iskot artinya apa? Cegal ya. Cegal. Nah, ini iskot atau hadf? Cegal. Iya. Baik, catat silakan ya. Karena nanti antum jangan kalau nanti belajar ini ada istilah hadf, ada istilah iskot ya. Jangan walaupun secara tapi penempatannya berbeda ya. Iskot itu terjadi karena sebab hukum. Iskot karena sebab hukum. Hadf terjadi karena sebab riwayat. Iya. Ya. Terhapusnya huruf, tidak dibacanya huruf karena sebab hukum namanya apa? Iskot. Karena sebab riwayat namanya apa? Hadf. Nah, contoh, Maliki yaumiddin dengan Maliki yaumiddin. Itu hadf atau iskot? Hah? Hadf. Kenapa? Riwayatnya beda. Ya. Kalau antum baca beda riwayat, beda qiraat, maka ada yang hadf. Nah, kalau di sini
Alif lam mim Allah dengan alif lam mim Allah. Hamzah wasalnya iskot atau hadaf? Hah? Iskot. Yang lain? Hah? Ya ini tadi alif lam mim Allah, hamzah wasalnya nggak dibaca. Berarti hamzah wasalnya di iskot atau di hadaf? Iskot. Ya, karena sebab apa? Hukum apa? Pada tikaus sakinain. Nah, itu. Ya. Nah, jadi hamzah wasal di sini dia iskot. Ya, karena di sini terjadinya wasal, ya, karena sebab wasal dan muncul hukum iltiqaus sakinain, pertemunya dua huruf yang sukun, yaitu huruf mim dan lam yang sukun. Ya. Iya. Jadi berlakulah hukum iltiqaus sakinain di sini. Nah, kaidahnya huruf sukun yang pertama harus diberikan harokat. Ya. Ya. Dihindari iltiqaus sakinain yaitu dengan memberikan harokat pada huruf sukun yang pertama. Ya. Cuma yang jadi masalah kenapa tadi dibaca dengan fathah, bukan dhammah, bukan kasroh. Ya. Jawabannya kenapa tidak kasroh padahal iltiqaus sakinain, ya, dari sisi kaidah bahasa yaitu diberikan harokat kasroh karena yang paling ringan. Pada lisanul Arabi harokat kasroh ini paling ringan. Harusnya dengan huruf atau harokat kasroh. Nah, tetapi khusus di sini dia tidak pakai kasroh. Karena apa? Karena sebagian ulama menyebutkan nanti akan merubah ketebalan dari lafzul jalalah Allah. Kalau alif lam mimillah jadinya millah. Padahal asalnya dia Allahu la ilaha illahu. Allah asalnya tebal. Kalau jadi kasar jadinya millah, maka kurang tepat. Kurang tepat. Ya. Kenapa dia tidak menggunakan dhammah? Kalau dhammah kan tetap tebal. Alif lam mim mullah kan itu. Jawabannya adalah kerancuan dari sisi kebiasaan orang Quraisy. Ya. Kebiasaannya orang Quraisy itu kalau bertemu mim jamak, dia selalu menambahkan silah. Kalau pada mim menambahkan huruf waw, dhammah. Jadi kalau antum menambahkan dhammah pada alif lam mim, nanti dikiranya mimnya ini mim jamak. Bisa menyebabkan orang-orang Quraisy mentafsirnya kebiasaan mereka dalam membaca Al-Quran. Jadi kalau dibaca alif lam mimullah dikiranya sama dengan antum, kum, hum. Ya, itu dikiranya sama dengan bentuk mim jamak. Padahal alif lam mim ini hanya Allah yang tahu pentafsirannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi enggak tepat kalau diberikan jembatan harokat dhammah. Maka tersisa satu harokat yaitu fathah. Ya, alif lam mim mallah, ma bertemu lafdzul jalalah Allah. Lafdzul jalalahnya tetap tebal dan tidak menimbulkan kerancuan sebagai mim jamak. Begitu. Ya. 6. Terus kadarnya gimana? Tadi dibaca 6 harokat tul. Karena kembali ke hukum asalnya yaitu adalah mad lazim. Ya, mad lazim hukum asalnya maupun wasal tetap dibaca tul atau isba 6 harokat. Hukum asalnya. Alif lam mim Allahu la ilaha illahu. Ya.
Jadi tetap dengan 6 harokat pada mimnya. Hukum asalnya. Ya. Wajah yang kedua yaitu dengan qasr 2 harokat pada mimnya. Kenapa? Karena sukunnya sudah hilang, sudah teranggap hilang. Berubah menjadi harokat fathah sehingga hukumnya menjadi tabi'i. Ya, alif lam mim Allah. Mim Allah. Ya. Karena huruf mad ya sebelumnya bertemu dengan tanpa sebab, tidak ada sebab. Sebab sukunya sudah hilang. Ya. Begitu. Nah. Ini pengecualian ya. Pengecualian pada mad lazim dan pengecualian pada peletakan harokat yang terjadi pada iltiqaus sakinain. Dia menjadi fathah, bukan kasrah, bukan dhammah. Iya. Nah, sekarang fadhal. Mana? Silakan dibaca ayat ke-4 dan 5 dari surat Al-Fatihah. Diwasal. 6. Diwaqaf dulu baru diwasal. Sekali lagi ulangi. Iya. Di sini kita tampilkan ya pembahasan pada qiraat yang lain ya. Yaitu kaidah kalau tadi disebutkan di Nadim disebutkan sebagai idgham shaghir ya. Wasani idghamun bimisliha ata wasami idghaman shaghiran ya fata. 6. Ya, ada yang bertanya-tanya, idgham shaghir berarti ada idgham kabir. Ya. Pada mislain, nah, pada mutamasilan. Ya, jadi An-Nadim menyebutkan ada idgham mutamasilan shaghir. Apakah ada mutamasilan kabir pada pembahasan mim sukun? Ya. Jawabannya jawabannya seperti contohnya ada di sini ya, di surat Al-Fatihah contohnya untuk riwayatnya As-Susi. As-Susi ini salah satu perawi dari Abu Amr. Ya. Abu Amr punya 2 perawi. Yang pertama Ad-Duri dan As-Susi. Nah. Dan Ad-Duri itu meriwayatkan 2 qiraat. Yang pertama Abu Amr, yang kedua Al-Kisai. Jadi ini orang yang sama. Gimana cara membedakannya? Kalau disebut Duri Al-Kisai berarti bacaannya Ad-Duri ketika meriwayatkan qiraatnya Imam Al-Kisai. Tapi kalau disebut bacanya atau riwayat Ad-Duri saja, ini berarti Ad-Duri sedang meriwayatkan bacanya Abu Amr. Nah, begitu ya. 6. As-Susi. As-Susi ini dikenal sebagai atau karakteristiknya As-Susi yaitu pada idgham kabir. Dan ini bacaan Al-Quran yang menurut Imam Ibnul Jazari itu yang bakal populer sampai akhir zaman.
Jadi kalau ditanya apa bacaan Al-Qur'annya Imam Ibnu Jazari, beliau membaca dengan bacanya qiraatnya Abu Amr. Ya. Yang terkenal dengan idgham kabirnya, yaitu riwayat As-Susi dari Abu Amr. Ini qiraatnya Imam Ibnu Jazari. Nah, jadi kalau kalau ada daurah Jazari gitu ya, kebetulan lewat sholat maghrib atau isya. Ahsan ya, ahsannya adalah pematerinya atau imamnya baca qiraatnya Imam Ibnu Jazari. Itu, yaitu bacanya Abu Amr. Jadi kayak berasa ya kayak ginilah Imam Ibnu Jazari membaca Al-Qur'an. Itu. Nah, ya. Jadi kebiasaan Asusi ya ini terlahir dari kebiasaan kaumnya Rasulullah SAW. Ada beberapa kabilah yang terbiasa melipat huruf, melipat-lipat huruf. Jadi huruf yang dekat makhrajnya, huruf yang semisal sifatnya itu dilipat, diidghamkan. Itu. Sa dengan zal ya. Itu semuanya dilipat huruf, diidghamkan. Walaupun ada nanti beberapa hal yang dikecualikan. Nah, di antaranya di sini mim dengan mim ya. Mim dengan mim. Kalau pada qiraatnya Imam Asim harus ada syaratnya, yaitu mimnya sukun bertemu dengan mim yang berharokat baru, itu idgham. Tapi pada riwayatnya As-Susi ya, walaupun mimnya itu berharokat tetap juga terjadi idgham pada huruf mim. Pertemuan mim dengan mim. Ya. Pertemuan mim dengan mim itu dibaca dengan idgham. Yang dikenal dengan idgham mutamasilain kabir ya. Karena kedua hurufnya berharokat. Nah, gimana cara bacanya? Silakan Ustaz sama. Iya. Kita dengarkan bacaan idgham mutamasilain kabir. Mau dilebarkan? kasih. Iya. Iya. Sariawan. Nah, kalah ini kalah. Nah, sudah. Nah. Iya. Dan bisa diikuti dengan mad yang qasr, tawasud maupun isba. Ya. Qasr, tawasud maupun isba. Ya. Itu tadi contoh dari idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim. Langsung disertai dengan ghunnah yang kamilan. Mimnya bertasydid. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Pembahasan di bab mim sukun. Iya, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak, kita gunakan. Oh ya, silakan. Iya. Pakai mic. Mic. Iya, baik. Udah itu aja pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum. Yang ini itu maksudnya adalah mushaf Mesir. Yang ini yang satunya itu maksudnya mushaf Indonesia. Iya. Pertama, antum pengajar Al-Qur'an mulai sekarang harus selektif mushaf antum. Cek. Iya. Enggak apa-apa, ini masih. Itu masih. Ini masih. Ya, udah enggak apa-apa ini dulu. Ya. Jadi ahsannya
Al-Quran atau mushaf yang antum rekomendasikan adalah mushaf yang sudah lulus QC. Taunya dari mana? Ada lembar pengesahannya enggak di situ? Ya, kalau yang di Mesir, coba antum buka. Nah, itu di bagian belakang kalau nggak salah, atau ada beberapa syekh yang sudah. Nah, itu dia, yang ada capnya itu. Nah, ya. Ada capnya? Nah, iya betul. Nah, itu saya. Madinah juga ada. Madinah juga ada. Ada belasan doktor dan ustadz yang. Nah, sekarang anda tanya, Indonesia ada nggak? Kalau Indonesia, stempelnya dari Kementerian Agama. Bagian depan sendiri atau belakang sendiri biasanya. Dan berbahasa Arab. Ada. Iya, itu dia. Nah, alhamdulillah. Ada? Nah, nanti ada yang enggak ada, nanti ada yang tidak bertanda atau tidak ada pengesahannya, ya. Biasanya diikuti dengan untuk kalangan sendiri. Artinya enggak dijual bebas. Bahasa kasarnya ilegal sebenarnya itu. Kalau sampai dijual bebas itu bahasa kasarnya ilegal. Nah, baik. Kalau di mushaf antum sudah ada tanda pengesahannya, berarti alhamdulillah ini sudah apa namanya? Di QC, ya. Di apa namanya? Diteliti sesuai dengan standar pentasihnya, ya. Nah, pertanyaan yang kedua, kenapa bisa terjadi perbedaan tulisan di mushaf yang sama-sama sudah ditasih? Gitu ya. Yang tempat antum yang satu adalah dari ulama Mesir, yang sini dari ulama Indonesia. Yang sana ada dari ulama Madinah. Sekarang lihat mushaf Madinah. Alif lam mim ada tasdidnya enggak? Enggak ada. Ya, enggak ada. Iya. Enggak ada tasdidnya. 6. Taib. Maka pembahasannya di sini adalah standar penulisan mushaf, ya, di Indonesia berbeda dengan standar percetakan mushaf di Mesir maupun di Madinah. Inilah yang disebut dobet. Ya. Jadi kalau mushafnya sama-sama mushaf Utsmani, tapi dobetnya berbeda. Kalau yang Indonesia itu adalah mushaf Utsmani, Rasem Utsmani, dobet Indopak. India, Indonesia, Pakistan. Tapi kalau yang mushaf yang tadi satunya dan yang Madinah itu adalah mushaf Rasem Utsmani, dobet internasional, anggaplah ya gitu, atau dobet Haramain. Karena itu ngambil patokan dari yang sudah ditentukan ulama-ulama di Madinah dan Mekah. Dobetnya yang berbeda. Baik. Salah satu kaidah dobet penulisan tanda baca pada mushaf Haramain, kenapa enggak ada? Ya, kenapa enggak ada tasdidnya? Karena mereka berpatokan dalam satu huruf, ya, pada huruf muqatta'ah itu tidak boleh ada tumpang tindih dobet. Hanya ada boleh satu dobet saja. Itu kaidah mereka. Nah, ntar beda lagi pada mushaf Rasem Utsmani dobet Maghrib. Nah, itu satu huruf dobetnya bisa sampai 3, bisa sampai 4. Gitu. Jadi bisa tumpang tindihnya banyak. Nah, ya. Intinya bagaimana? Intinya tidak mengapa perbedaannya itu. Hanya saja terkadang menimbulkan pertanyaan. Ya, pertanyaan. Kenapa begini, kenapa begitu, kan gitu. Terus yang lebih jeli lagi kalau yang bertanya adalah yang udah belajar tasdid. Ustadz, alif lam mim, mimnya itu dia idghamnya nakis atau kamil. Lam mim sukun. Mim bertemu mim. Lam ada mim sukunnya bertemu dengan mim. Itu mim sukun ke mim.
Tadi kan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri hanya menyebutkan ada idgham shaghir, mislan dan shaghir. Nah, tapi dia nggak menyebutkan ini nakis atau kamil, kan begitu ya? Ya. Jawaban yang betul adalah itu idghamnya kamil. Kalau yang di mushaf Indonesia langsung tahu karena ada tanda tasydid menunjukkan itu ada idgham kamil. Ya, tapi kalau yang mushafnya Mesir atau Madinah kadang suka terjebak. Ya. Nggak ada tasdidnya, ini idghamnya nakis. Kan gitu. Nah, kenapa? Ya itu kalau dari sisi dobat tadi ya, karena dia nggak menerima tumpang tindih. Ada tanda mad di situ, ada lagi tanda tasdid, nggak boleh. Itu kaidahnya. Nah, taunya dia itu idghamnya kamil gimana? Dari kadar gunnahnya. Ya, alif lam mim. Dengan memanjangkan gunnah sempurna, orang sudah tahu ini idghamnya kamil begitu. Ini pasti mimnya bertasydid. Karena di sebelumnya sudah ada hukum mim dan nun musyadadatain. Nah, selesai gitu. Ya. Jadi tapi berbeda pada penulisan dhabatnya. Allah alam shawab. Ada lagi mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita masih ada waktu sedikit buat setoran ya, setoran. Tadi baru berapa orang? Oh, bukan. Baca aja. Yang apa yang ini? Kan matanya besok siapkan dari muqaddimah sampai mim sukun. Ya, sekarang kita baca lanjutan yang kemarin harusnya hari Selasa. Ya. Juz 29 atau yang belum selesai juz 30-nya nggak ada masalah. Tab. Baik, kita cukupkan. Fanaqtafi bihadza subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.